Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK 2020 bagian penalaran umum. So, lanjut aja ya. Di sini ada satu buah wacana, ada sekitar 4-6 paragraf. Oke, tips ya, kalau kalian mau ngerjain soal wacana kayak gini, gak usah baca soalnya, tapi langsung aja baca pertanyaannya. Oke, kita langsung nih ke nomor 1. Pertanyaannya, simpulan yang tepat berdasarkan paragraf pertama adalah. Oke, berarti kita back dulu untuk lihat paragraf pertama. Nah, ini dia paragraf pertama. Yang ditanya adalah simpulan. Simpulan itu apa sih? Simpulan adalah penekanan dari masalah pada suatu paragraf atau bacaan. Ingat penekanannya ya. Oke, kita langsung ke pilihannya. Yang pertama, masyarakat Indonesia masih kurang mengkonsumsi sayur. Kita lihat dulu. Tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia tergolong rendah. Masih jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Survei terakhir menyebut konsumsi sayur dan buah mencapai 180 gram per kapita setiap hari. Sedangkan standar WHO mencapai 400 gram per kapita per hari. Oke, kita lihat masyarakat Indonesia masih kurang mengkonsumsi sayur. Nah, di sini dikatakan yang kurang itu nggak cuma sayur, tapi juga buah. Otomatis, opsi yang A jawabannya salah. Lanjut, konsumsi buah masyarakat Indonesia masih dianggap sangat rendah oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Jelas rendah ya, karena cuma 180, harusnya 400. Tapi di sini yang disebutkan cuma buah aja. Sedangkan di wacana ada sayur dan buah gitu. Berarti jawaban yang B salah juga. Yang ketiga atau yang C, WHO mencatat konsumsi buah di Indonesia masih jauh dari cukup. Lagi-lagi hanya buah, sayurnya di sini tidak disebutkan. Berarti salah juga. Yang D, masyarakat Indonesia belum menjadikan makan buah dan sayur sebagai sebuah kebiasaan. Oke, ini benar ya. Buah dan sayur belum dijadikan sebagai kebiasaan. Makanya cuma 180 gram per kapita per hari. Masih sangat jauh dari yang dianjurkan oleh WHO. Berarti jawabannya yang D. Tuh, berarti yang E juga salah. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 masih paragraf pertama nih. Berdasarkan paragraf pertama, jika konsumsi buah dan sayur di Indonesia mengalami kenaikan 2 kali lipat dari data yang sebenarnya, maka kita lihat dulu paragraf satunya. Ini mengalami kenaikan 2 kali lipat ya. Berarti tadi kan nilainya mencapai 180 gram per kapita setiap hari. Kalau 2 kali lipat berarti kita kalikan 180 kali 2, 360 gram per kapita setiap hari. Ini yang sudah dikali 2 atau dilipat 2 kan. Yang A, sebagian besar masyarakat Indonesia sehat. Apakah ada sehat disebutkan dalam wacana? Tidak ada ya. Oke, berarti jawaban A yang salah. B, konsumsi buah dan sayur di Indonesia adalah sebuah kewajiban. Nggak masuk akal ya. Di sini di wacana paragraf 1 juga nggak disebutkan seperti itu. Oke, konsumsi. Yang C, Indonesia menjadikan buah dan sayur sebagai makanan pokok. Oke, di sini di paragraf pertama nggak ada disebutkan bahwa buah dan sayur dijadikan makanan pokok. Berarti salah juga. Yang D, kebiasaan buah dan sayur di Indonesia masih belum memenuhi standar WHO. Standar WHO di sini harus 400 gram, sedangkan di Indonesia meskipun sudah dikalikan 2 atau 2 kali lipatnya, tetap 360, masih kurang dari yang ditargetkan oleh WHO. Berarti jawabannya betul ya, belum memenuhi standar WHO. Berarti jawabannya yang D. Yang E, penjualan buah dan sayur di Indonesia mengalami kenaikan. Di sini tidak membahas tentang penjualan ya, tapi konsumsi. Jadi yang E juga salah.
Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, berikut adalah jenis buah yang jarang dikonsumsi di Indonesia. Nomor 3 ini masih berkaitan dengan wacana yang tadi ya. Kita lihat ada di paragraf berapa? Oh, ternyata ada di paragraf 2, jenis buah-buahan yang dikonsumsi di Indonesia. Yang saya garis bawahi ya, ini. Yang pertama ada durian, pisang, rambutan. Kita lihat durian ada, pisang ada, rambutan ada. Berarti betul. Betul, ini ada di wacana ya. Sedangkan yang ditanya yang jarang, berarti yang nggak ada dalam wacana. Oke, yang B, mangga, salak, pepaya. Mangga ada, salak mana salak ada, pepaya ada. Berarti ini termasuk sering. Jadi jawabannya salah. Yang C, stroberi, naga, jambu air. Stroberi ada, stroberi nggak ada, naga nggak ada, jambu air juga nggak ada. Berarti jawabannya yang C. Jadi cari jawaban yang nggak ada dalam paragraf kedua gitu atau dalam wacana. Kita abaikan yang D dan E karena otomatis dia salah gitu ya. Oke, tips dan triknya kalau ada soal wacana gini, kalian harus skimming atau scanning ya. Jadi baca aja sekilas ada di paragraf berapa, baru kita sesuaikan dengan jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 4. Jika di Kabupaten Fakfak buah durian jarang ditemukan, maka biasanya kalau ada jika dan maka itu termasuk jenis soal analogi atau premis. Ya. Oke, kita lihat ada di paragraf berapa Kabupaten Fakfak? Ada di paragraf 4. Kedua, buah durian. Buah dengan aroma menyengat ini paling banyak dikonsumsi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, 2,6 kg per orang per buah. Jadi 2,6 kg. Ketika jarang ditemukan, apa yang terjadi? Yang A, masyarakat Fakfak jarang mengkonsumsi buah durian. Ini benar tidak? Nah, di sini ada kata jarang ditemukan. Kalau jarang ditemukan, otomatis dia juga bakal atau masyarakat Fakfak juga bakal jarang mengkonsumsi buah durian. Kayak gitu. Ya, berarti jawaban A sudah benar. Kita lihat yang B. Mana ya kursornya? Oke, bentar. Yang B, masyarakat Fakfak tidak mengkonsumsi buah durian. Di sini tetap ditemukan, tapi jarang. Berarti masyarakat Fakfak masih mengkonsumsi durian kan, meskipun jarang. Jadi jawaban B salah. Yang C, masyarakat Fakfak menjadikan durian sebagai buah yang paling langka. Apakah demikian? Enggak langka juga, enggak menjadikan yang langka juga gitu. D, masyarakat Fakfak akan mengkonsumsi buah lain. Di sini dalam wacananya enggak ada keterangan ya, akan mengkonsumsi buah lain. Jadi yang D salah. E, masyarakat Fakfak tidak akan pernah mengkonsumsi buah sama sekali. Ini juga nggak ada dalam wacana gitu, dan nggak masuk akal. Oke. Lanjut ke nomor 5. Berikut adalah fakta berdasarkan bacaan tersebut. Jadi ini harus dicari dalam paragraf 1 sampai paragraf terakhir di dalam wacana tadi ya. Kita lihat dulu jawabannya yang A. Buah durian adalah buah yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Di paragraf 4 ada penjelasan tentang buah durian. Adalah buah dengan aroma menyengat ini paling banyak dikonsumsi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Cuma segini aja. Ya, jadi nggak ada penjelasan kalau buah durian itu paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Berarti jawaban A itu salah. Oke, yang B. Ekspor tanaman buah di Indonesia mengalami kelesuan mencapai 24%. Di sini kelesuan tuh artinya penurunan ya. Ini ada di paragraf 6. Oke, lihat nih. Dalam laporan statistik perdagangan luar negeri Indonesia tahun 2018,
Total ekspor tanaman buah-buahan mencapai 87,99 ribu ton dengan nilai US dollar 61,8 juta atau naik 24% dari tahun sebelumnya. Justru bukan mengalami penurunan atau kelesuan, melainkan penaikan. Jadi yang jawaban B juga salah. Yang C, jeruk dan buah paling banyak ditemukan di Wonosobo. Oke, kita cari jeruk ada di paragraf berapa? Paragraf 5. Buah jeruk banyak disukai di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan buah salak di Wonosobo. Berarti salah ya. Jeruk itu harusnya di Deli Serdang, bukan di Wonosobo. Salah. Yang D, mangga bukan buah utama bagi penduduk di Pulau Jawa. Kita lihat ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 4. Mana mangga? Nah, ini. Jawa penghasil terbesar buah mangga, namun tidak menjadi buah utama. Yang D, mangga bukan buah utama bagi penduduk di Pulau Jawa. Berarti sesuai dengan paragraf 4, maka jawaban D adalah benar. Berarti yang E salah. Langsung kita eliminasi aja. Oke, lanjut nomor 6. Jika dalam sebulan konsumsi salak di Wonosobo mengalami peningkatan 25% per orang. Kita cari dulu ada di paragraf berapa tentang salak. Oke, ada di paragraf 5. Ini dia. Buah salak di Wonosobo, Jawa Tengah per orangnya itu 0,8 kg. Kalau naik 25% berarti kita harus dikali dulu nih. 0,8 dikali 25% itu 0,2. Kalau naik berarti jumlah awalnya yang 0,8 ditambah kenaikannya 0,2. Berarti 1 kilo gitu. Jadi setelah mengalami penaikan 25% per orangnya menjadi 1 kilo. Patokannya yang ini. Kita cek yang A. Memiliki jumlah konsumsi yang sama dengan pisang di Nusa Tenggara Timur. Pisang ada di paragraf 4. Pisang banyak disukai di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur 2,4 kg. Ya, pisang 2,4. Di sini konsumsinya sama dengan pisang. Apakah sama? Beda ya. Salak 1 kilo, pisang 2,4 kilo. Jelas beda. Berarti jawaban A salah. Yang B, memiliki jumlah konsumsi yang sama dengan mangga di banggai laut. Kita lihat. Ini dia. Tuh, penghasil terbesar buah mangga, namun tidak menjadi buah utama. Justru masyarakat Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Selatan, konsumsinya paling tinggi mencapai 1,5. Berarti masih lebih rendah dari Banggai ya. Bukan sama dengan. Oke, berarti salah. Yang C, memiliki jumlah konsumsi yang lebih besar dari jeruk di Deli Serdang. Kita cek dulu. Ini dia ada di paragraf 5. Buah jeruk banyak disukai di Deli Serdang sebanyak 0,9 kg per orang. Yang ini 1, yang ini 0,9. Berarti salak lebih besar. Oke, jumlah konsumsi lebih besar dari jeruk di Deli Serdang. Otomatis jawabannya benar. Nah, yang D dan E kita abaikan aja. Nomor 7, ini nomor terakhir untuk wacana yang pertama tadi ya. Pertanyaannya berikut adalah pernyataan. Pernyataan yang benar berdasarkan bacaan. Nah, kalau ditanya pernyataan berdasarkan bacaan, berarti tadi tips and tricksnya adalah cari dulu atau baca dulu pilihannya, baru kita lihat di bacaan atau di wacana. Yang A, konsumsi buah duku terbanyak karena jumlah penduduknya lebih padat dari daerah lain. Buah yang paling banyak dikonsumsi adalah buah duku. Di Kabupaten Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan mencapai 2,7 kg per orang.
Wilayah ini terkenal dengan produksi duku komering, bahkan sejak 2017 mendapatkan sertifikasi indikasi geografis untuk 3 kabupaten, yaitu Oku Timur, Oku Selatan, dan Ogan Komering Ilir atau Oki. Di sini nggak dijelaskan nih karena penduduknya lebih padat kan? Berarti jawaban yang A salah. Oke, kita lihat yang B. Buah Indonesia cukup diminati masyarakat dunia karena berhasil meningkatkan ekspor. Kita lihat ini ada di paragraf berapa? Oh, paragraf 6. Dalam laporan statistik perdagangan luar negeri Indonesia tahun 2018, total ekspor tanaman buah-buahan mencapai 87,99 ribu ton dengan nilai US dollar 61,86 juta atau naik 24% dari tahun sebelumnya. Oke, ada penaikan nih, otomatis ada indikasi bahwa buah-buahan di Indonesia cukup diminati oleh masyarakat dunia gitu. Berarti jawaban B adalah jawaban yang benar gitu. Kalau udah nemu jawaban yang benar, berarti C, D, dan E kita eliminasi. Dulu pembahasan soal UTBK tentang penalaran umum. Jangan lupa share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Share juga ke teman-teman kalian yang termasuk pejuang UTBK 2020. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe.